Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bagian bawah ini ada huruf jar tambahan lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang fi sama ala. Fi itu artinya di dalam atau di, ala itu di atas. Nah, sekarang ditambahin lagi nih sama penulis buku, ya, huruf jarnya, huruf jar. Ada ditambahin dua, min sama ila. Min artinya dari, ila itu artinya ke, ya. Kalau misalkan disambungkan gitu ya sama kata setelahnya, sama al bait misalkan, jadi minal bait gitu. Sebetulnya pada dasarnya min itu. Ila itu lamnya agak panjang, ya. Ila dibacanya ila gitu. Cuma karena disambungkan dengan masjid jadi ila al masjid, gitu ya. Al baitu awalnya dhammah taknya, ya, akhir katanya. Akan tetapi ditambahin min di bagian belakangnya, jadi minal baiti bukan minal baitu. Kenapa? Karena min termasuk huruf jar, ya, minal baiti. Kemudian al masjidu dhammah dalnya. Kemudian karena ditambahkan ila jadi ilal masjidi, ya. Kenapa kok jadi di? Karena ila termasuk huruf jar gitu, ya. Jelas? Jadi huruf jar yang sudah kita pelajari adalah satu fi, di, kedua ala itu di atas, di atasnya nempel gitu ya, bukan di atas kayak terbang gitu. Kemudian yang ketiga ada min itu dari, yang keempat ada ila ke, ya. Kemarin sebetulnya nggak sengaja disebutin ya, li, Mas Yama nggak sengaja nyebutin, itu berarti sudah 5 sebetulnya. Li itu untuk atau milik gitu, ya. Kalau misalkan kita nanya nih, nanya temen, ini punya siapa? Berarti bahasanya liman gitu. Punya siapa? Li, punya, man siapa? Tuh, inna lillah. Inna sesungguhnya, lillah kita adalah apa? Inna panjangnya inna, kami, sesungguhnya kami atau kita, lillah milik Allah, kepunyaan Allah. Li artinya punya, kepunyaan milik. Itu ya kurang lebih. Nah, ini ada percakapan, mohon diperhatikan Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa minas Sin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhab. Ya, segitu ya. Ini ada beberapa kata yang baru, mohon diperhatikan. Nah, tadi min artinya di mana? Dari, ya. Dari aina artinya di mana. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan min aina anta berarti artinya bukan dari di mana, bukan, tapi dari mana. Min aina anta, dari mana kamu gitu. Nah, ini maksudnya bisa jadi menanyakan asal, misalkan dari mana kamu? Saya dari Bandung, misalkan saya dari Jakarta dan lain sebagainya. Atau barangkali ada orang nih, ada siswa misalkan sudah masuk kelas, kemudian tasnya ada di situ di kelas disimpan, kemudian orangnya, si siswanya ini izin ke toilet gitu, ya, ke toilet sebelum pelajaran dimulai. Kemudian gurunya datang, nah, duduk di depan ngelihat cuma ada tasnya, tiba-tiba orangnya datang, min aina anta, dari mana kamu gitu. Maksudnya dari mana tadi kok tasnya ada tapi orangnya nggak ada gitu. Min aina anta, dari mana kamu?
Dijawab ana minal mirahab, misalkan saya dari WC, atau ana minal hammam, saya dari WC juga sama gitu ya. Jadi bisa asal tempat berasal kita, tempat lahir kita, atau asal kita teh baru dari mana gitu. Misalkan saya baru dari kamar, saya baru dari itu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sini ini menanyakan asal, min aina anta, dari mana kamu berasal gitu, dari mana kamu gitu. Ya, kalau dari segi bahasa diartikan min aina, dari mana, anta kamu, dari mana kamu. Tapi maksudnya dari mana kamu berasal. Ana minal Yaban, anak saya dari al Yaban, itu Jepang. Ya, ana minal Yaban, saya dari Jepang. Itu bisa diperhatikan di sebelah kirinya ada gambar peta gitu ya. Al Yaban Jepang, Tokyo tuh, Tokyo maksudnya, Tokyo. Karena dalam bahasa Arab nggak ada o, jadi pakai waw, Tokyo gitu. Ya, kemudian wamin aina Ammar, dan dari mana Ammar, dari mana Ammar berasal gitu ya maksudnya. Huwa minasin, huwa dia maksudnya Ammar, minasin, dari As-Sin, Cina. Ya. Di apa tuh, ada sering Ustadz menyampaikan kayak begini, utlubul ilma walau bisin gitu, sama juga ya, As-Sin, Cina. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina gitu, As-Sin, Cina, pakai son bukan pakai sin ya. Kemudian wamin aina Hamid, dan dari mana Hamid, dari mana Hamid berasal. Huwa minal Hindi, dia dari Hindi, al-Hind itu India. Nah, ini petanya mohon maaf nih Mas Yama juga kurang begitu paham. Ada yang jelas di sebelah kirinya ada Pakistan itu maksudnya Pakistan gitu. Terus ya New Delhi itu kalau nggak salah ya, kayak Delhi, nulis bahasa Arabnya seperti itu, cara bacanya Allahu a'lam. Begitu ya. Nah, kemudian aina Abbas, di mana Abbas. Kharaja, nah kharaja itu artinya telah keluar, dia telah keluar. Jadi ini termasuk kata kerja nih. Kemarin kita bahasnya kata benda terus, kata benda, banyaknya kata benda gitu ya. Atau dalam bahasa Arab itu isim. Sementara sekarang sudah mulai muncul kata kerja. Nah, ini kata kerja pertama yang kita temui di buku ini, kharaja gitu ya. Selain kata perintah di atas kayak instruksi misalkan iqra, waktub, dan lain sebagainya, itu juga kata kerja. Cuma kalau itu kan perintah untuk mengerjakan saja. Nah, kalau misalkan di buku ini yang artinya bukan perintah baru ini gitu, kata kerja yang bukan perintah ini, kharaja artinya dia telah keluar. Kharaja, siapa yang telah keluar? Abbas, kan tadi nanyanya Abbas, aina Abbas kharaja. Kemudian ini percakapan antara guru dengan Muhammad ya, al-mudarris wa Muhammad. Aina dhahaba, kemana dia pergi. Dhahaba itu pergi ya, dia telah pergi lebih tepatnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu past tense gitu ya. Ya, dhahaba, dia telah pergi. Dhahaba ilal mudir, dia telah pergi ke al-mudir. Mudir itu pemimpin. Cuma kalau misalkan mudir di sini maksudnya adalah mudirul madrasah, kepala sekolah berarti. Ya. Kemudian nomor selanjutnya, wa aina dhahaba Ali, dan kemana. Aina itu kan di mana. Cuma kalau misalkan dhahaba kan pergi, bukan pergi di mana, bukan, tapi pergi ke mana gitu. Ini ada teknik penerjemahan khusus gitu. Kalau mau dipelajari silahkan baca bukunya. Ada rekomendasi dari Mas Jamal, ada insyaallah ya, buatan dosen. Deh, wa aina dhahaba Ali, dan kemana Ali pergi. Dhahaba ilal mirhab, dia telah pergi ke al-mirhab tuh, WC, toilet ya, itu gambarnya. Nah, insyaallah semoga bisa dipahami.
Nah, kita baca dari atas. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali, desanya melafalkan, artinya terbayang di pikiran gitu ya. Min aina anta? Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Huwa minas Sin. Wa min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirahad. Gitu ya. Itu percakapan singkat saja, semoga bisa dipahami. Nah, ini ada tamarin. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Min aina anta? Boleh dijawab masing-masing mungkin ya. Mungkin kalau Mas Jamal yang jawab seperti ini. Ana min Indonesia. Tuh, saya dari Indonesia. Atau ana min Bandung boleh. Saya dari Bandung ya, dan lain sebagainya, tergantung teman-teman ya. Ana min Indonesia. A anta minal Filipin? Apakah anta kamu minal Filipin, dari Filipina? Jawabannya kalau misalkan apakah ya, apakah jawabannya antara yes or no, itu doang, ya atau tidak saja. Kalau misalkan Anda berasal dari Filipina, misalkan jawab na'am, ya. Misalkan tidak, ya la, cukup segitu aja, la. Atau lebih lengkapnya misalkan la, ana min mana gitu, ana min Bandung, ana min Indonesia, dan lain sebagainya. Gitu ya. Man min Asin, siapa yang berasal dari Asin, dari Cina? Ini kayaknya merujuk ke atas ya. Man min Asin, siapa yang berasal dari Asin? Ammar. Kemudian min aina Hamid? Hamid, atau bisa pakai huwa, bisa pakai Hamid ya. Huwa minal Hindi, atau Hamid minal Hindi. Hamid dari India. Kemudian aina dhahaba Abbas? Abbas. Aina dhahaba Abbas? Dhahaba ilal mudir. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Maksudnya menemui kepala sekolah. Nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Adzahaba Aliyun ilal mudir? La. Gitu. Cukup aja kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaannya apakah kamu laki-laki? Ya atau tidak, udah gitu aja cukup. Kalau misalkan lebih lengkap lagi, ya saya laki-laki. Itu kalau jawabannya iya. Kalau misalkan tidak saya perempuan. Itu termasuk juga dalam bahasa Arab ya. Adzahaba Aliyun ilal mudir? Apakah Ali telah pergi ke mudir, ke kepala sekolah? Jawabannya kalau iya berarti na'am. Aliyun zahaba Aliyun ilal mudir. Ya, Ali pergi ke mudir atau kepala sekolah. Kalau misalkan tidak, berarti la zahaba gitu bisa. Atau misalkan la zahaba Aliyun ila al-mirhab, dia kalau nggak salah tadi ke WC ya Ali. Nah iya gitu. La, tidak, Ali pergi ke WC gitu. Zahaba Aliyun ila al-mirhab. Ya. Kemudian latihan kedua, iqra waktub ma'a dhabti awakhir kalimat. Bacalah dan tulislah ma'a dhabti, dengan memberikan dhabt atau tanda baca awakhir kalimat, setiap akhir kata berikut ini maksudnya. Ya, ini latihan penggunaan huruf jar yang baru ya. Tadi min sama ila. Ya, kita langsung saja. Mas Jamal baca al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filibinu minal hindi ilal sini. Itu
ya, ini latihan lagi seperti yang di video sebelumnya ya, seperti di latihan yang sebelumnya sebetulnya. Cuman teman-teman harus fokus juga. Ini seringkali ada yang salah baca, misalkan kayak Filipin itu kan baknya ada tasdid tuh, Filipin gitu. Terus Al-Hindu gitu. Kalau misalkan tidak ada huruf jar sebelumnya berarti Al-Hindu, atau kalau misalkan ada huruf jar sebelumnya berarti Al-Hindi. Itu ya, itu jarang salah sih sebetulnya. Pokoknya yang sering salah itu biasanya di Al-Filipin, baknya nggak pakai tasdid yang keliru ya. Diperhatikan lagi, Mas Jamal baca secara pelan-pelan dan Mas Jamal akan sebutkan artinya. Al-ghurfatu, kamar atau ruang ya. Minal ghurfati, dari kamar atau ruang. Minal hammami, dari WC atau toilet. Al-mirhadu, toilet atau WC. Ilal mirhadi, ke WC atau toilet. Al-yabanu, Jepang. Al-filipinu, Filipina. Minal hindi, dari India. Ilal sini, ke Cina. Itu ya. Kemudian latihan ketiga, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Min aina Fatimatu. Nah, ini hati-hati, nama perempuan kan ya, Fatimah, berarti tidak boleh pakai tanwin, nggak boleh Fatimatun, nggak boleh tun, nggak boleh. Min aina Fatimatu, hiya minal hindi. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kemudian dhahaba at-tajiru ila dukkani. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Man kharaja minal fasli. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ya, itu ya. Nah, kita bahas satu-satu secara pelan-pelan. Min aina Fatimatu, emang kalau nama itu biasanya disukunin sih, disukunkan gitu ya, bagian akhirnya dimatikan. Jadi min aina Fatimah gitu. Cuma kalau misalkan mau dibaca boleh, tapi jangan sampai keliru. Nama perempuan tuh ya, nggak boleh tun. Kalau nama laki-laki harus tun, kecuali kata Ahmadu. Itu ya. Min aina Fatimah, dari mana Fatimah berasal gitu ya. Hiya minal hindi, dia dari India. Kharaja al-mudarrisu, guru itu telah keluar minal fasli, dari kelas. Wa dhahaba ilal mudiri, wa dhahaba, dan dia telah pergi ilal mudiri, ke kepala sekolah, maksudnya menghadap atau menemui gitu ya. Dhahaba at-tajiru, pedagang itu telah pergi ilal dukkani, ke toko. Kharaja Hamidun, Hamid telah keluar minal ghurfati, dari kamar. Wa dhahaba ilal hammami, dan dia telah pergi ke hammam, ke toilet ya. Man kharaja minal fasli, man siapa, kharaja telah keluar, minal fasli dari kelas. Man kharaja minal fasli, atau disukunkan boleh, man kharaja minal fasl, siapa yang telah keluar dari kelas. Tuh. Kemudian nomor 6, kharaja at-talibu minal madrasah. Kharaja at-talibu, siswa itu, kharaja telah keluar, minal madrasah, dari sekolah. Al-madrasah sekolah ya. Di bahasa Indonesia itu ada istilah ini apa, madrasah gitu. Itu madrasah dari bahasa Arab. Tapi bukan madrasah, madrasah. Karena bukan ra ya, tapi ro di dalam bahasa Arab. Madrasah artinya sekolah. Wa dhahaba ila suqi, dan dia telah pergi ila suqi, ila ke as-suq, itu pasar ya, pakai qaf, suq. Kemudian nomor terakhir, Khadijatu minas Sin, Khadijah dari Cina.
bukan Khadijatun, hati-hati. Khadijatu minas Sin, Khadijah dari Cina. Wa Khalidun minal Yaban, dan Khalid minal Yaban dari Jepang. Itu ya. Ya, kemudian ini latihan terakhir. Kita perhatikan nomor 4. Do' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Nah, ini latihannya adalah, itu kan ada titik-titik tuh ya. Nah, kita isi menggunakan huruf jar ya. Kita langsung saja. Al-kitabu titik-titik al-maktab. Al-kitabu apa? Buku ya. Buku itu alal maktab, di atas maktab, meja. Nomor 2. At-talibu titik-titik al-fasli. At-talibu titik-titik al-fasli. At-talibu siswa itu atau mahasiswa itu, fil fasli di kelas. Nomor 3. Dhahaba Hamidun, Hamid telah pergi. Dhahaba telah pergi, Hamidun, Hamid. Jadi Hamid telah pergi titik-titik al-jami'ah. Nah, kalau pergi ke ya, biasanya ke bahasa Arabnya apa? Ila. Gitu. Nomor 4. Kharaja al-mudiru titik-titik al-madrasah. Kharaja telah keluar, al-mudir kepala sekolah atau pimpinan ya. Kalau di sini kan tentang sekolah berarti kepala sekolah gitu ya. Nah, berarti kharaja al-mudiru kepala sekolah telah keluar titik-titik al-madrasah. Menurut Mas Jamal ini min ya, dari sekolah. Kharaja al-mudiru minal madrasah. Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Kemudian nomor 5. Dhahaba Muhammadun titik-titik as-Sin titik-titik al-Yaban. Nah, ini 2 nih keren nih. Apa coba? Nah, kalau pergi dari sini ke sini ya. Nah, makanya dhahaba Muhammadun minas-Sini ilal Yabani. Muhammad telah pergi minas-Sin dari Cina ilal Yaban ke Jepang. Itu ya, semoga jelas. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bagian terakhir dari pembelajaran kita di video kali ini. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Mas ya Mas, baca cepat aja ya. Al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhadu, al-matbakhu, al-ghurfatu, al-jami'atu, as-suqu, al-yabanu, as-sinu, al-hindu, al-filipinu, al-mudiru, dhahaba, kharaja. Itu ya, Mas Jamal pelan-pelan. Teman-teman ikutin pelafalannya. Setelah teman-teman mengikuti pelafalannya, Mas Jamal jelaskan artinya. Al-madrasatu, sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, WC atau toilet. Al-mirhadu, WC atau toilet sama juga ya. Nah, itu kasih tanda sama dengan aja tuh di antara hammam sama mirhad. Al-matbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar atau ruangan ya, tergantung konteksnya. Al-jami'atu, universitas atau kampus. As-suqu, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, pimpinan gitu ya. Itu maksudnya kepala sekolah. Dhahaba, telah pergi. Kharaja, telah keluar. Nah, ini penjelasan singkat dari penulis buku ya. Sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mas Jamal. Fi ala min ila. Fi artinya di atau di dalam. Ala itu di atas tapi nempel bukan terbang. Min itu dari. Ila artinya ke. Tuh, 4
empat kata ini termasuk huruf jar ya. Min hurufil jar. Min itu kan artinya dari ya, tapi bisa diartikan termasuk. Jadi kata si penulis buku, empat kata ini min hurufil jar, termasuk huruf jar. Apa huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya, kata yang terletak setelahnya itu menjadi jar atau kasroh gitu ya. Tuh contohnya yang tadi kita bahas fil hammami, asalnya al hammamu, karena ada fi sebelumnya jadi fil hammami bukan fil hammamu. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.